halal bihalal menjalin rasa persaudaraan sesama warga SMA Negeri 1 Sindang. Indramayu Pusinfo Ayu TV Kuarcap Indramayu. Halal bihalal merupakan tradisi masyarakat Nusantara yang dilakukan sesudah hari Lebaran di kalangan instansi pemerintah, perusahaan, dan dunia pendidikan. Kegiatan itu tentu saja menjadi tradisi tahunan yang unik dan tetap dipertahankan serta dilestarikan. Ini adalah refleksi ajaran Islam yang menekankan sikap persaudaraan, persatuan, dan saling berbagi kasih sayang pasca Lebaran. Dalam kenyataannya, perjalanan hidup manusia selalu tidak bisa luput dari dosa. Dosa yang paling sering dilakukan adalah kesalahan terhadap sesama, seperti iri hati, permusuhan, dan saling menyakiti. Halal bihalal merupakan peristiwa penting untuk saling memaafkan, baik individu atau kelompok. Dalam kacamata Islam, halal bihalal bertujuan untuk menghormati sesama manusia dalam bingkai silaturahim. Halal bihalal dilihat dari sisi silaturahim dapat menjadi perantara untuk memperluas rezeki dan memperpanjang usia. Sebagaimana keterangan sebuah hadis Abu Hurairah, dikatakan barang siapa yang ingin diluaskan dan diberikan rezeki yang banyak, panjang, hendaklah ia bersilaturahim. Kearifan lokal halal bihalal. Sebaiknya kita tahu arti penting halal bihalal yang dapat ditinjau dari 3 pendekatan. Pertama, pendekatan bahasa, kedua, pendekatan hukum, dan ketiga, pendekatan Qur'ani. Pendekatan dari segi bahasa, halal bihalal merupakan budaya yang hanya ada di Indonesia dan istilahnya memakai ujaran lisan kearaban. Maka untuk mengartikan halal bihalal digunakan pendekatan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal berarti acara maaf-maafan pada hari Lebaran hingga mengundang unsur silaturahim. Sedangkan dalam bahasa Arab, halal bihalal berasal dari kata halal atau halala yang mempunyai banyak arti sesuai dengan konteks kalimat. Satu diantaranya penyelesaian problem atau kesulitan, meluruskan benang kusut, mencairkan yang beku, atau melepaskan ikatan yang membelenggu oleh sekelompok orang yang merupakan suatu kebiasaan khas di Indonesia. Kata ini termasuk dalam Kamus Jawa Belanda karya Dr. Pichet 1938. Halal bihalal diartikan sebagai suatu kegiatan saling bermaafan atas kesalahan dan kekhilafan sesudah Lebaran melalui silaturahim. Kedua, pendekatan dari segi hukum, kata halal atau lawan dari haram adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan. Sedangkan haram adalah suatu tuntutan untuk ditinggalkan atau perbuatan yang melahirkan dosa dan mengakibatkan siksa. Untuk itu, dengan adanya halal bihalal, bagi yang melakukan akan terbebas dari semua dosa. Dengan demikian, maka halal bihalal ditinjau dari segi hukum adalah menjadikan sikap yang tadinya haram atau berdosa menjadi halal dan tidak berdosa lagi. Hal itu dapat dicapai bila syarat-syarat yang ada harus dipenuhi. Ketiga, pendekatan dari segi tinjauan Al-Quran, kata halal dalam Al-Quran ditemukan 6 ayat yang terdapat dalam 5 surat. Di antaranya dirangkai dengan kata haram, yaitu dalam surat An-Nahl 116 dan surat Yunus 59. Jangan kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Selanjutnya dalam surat Yunus ayat 59, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah memberikan izin kepadamu? Surat Yunus ayat 59. Keempat, sisanya selalu dirangkaikan dengan kata kulu, artinya makanlah, dan thayyiban, artinya yang baik. Hal itu dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Anfal, surat Al-Ma'idah, dan surat An-Nahl. Dalam surat Al-Baqarah 168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Dijelaskan pula dalam surat Al-Anfal ayat 69, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah engkau ambil itu sebagai makanan yang halal bagi baik. Berdasarkan Al-Quran, menuntut setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik dalam berpolitik, berdagang, berpakaian, berbicara, berhubungan sesama manusia, muasal tradisi halal bihalal. Di Mekah dan Madinah, tradisi halal bihalal tidak dikenal, atau dalam bahasa Profesor Dr. Quraish Shihab adalah hasil pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat Asia Tenggara. Konon tradisi halal bihalal pertama kali dirintis oleh Mangkunegara I yang lahir pada 8 April 1725 yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Saat itu untuk menghemat waktu, tenaga pikiran dan biaya, setelah sholat Idul Fitri, Pangeran Sambernyawa mengadakan pertemuan antara raja dengan para punggawa dan prajurit secara serentak di balai istana. Dalam budaya Jawa, seorang yang sungkem kepada orang yang lebih tua adalah suatu perbuatan yang terpuji. Tujuan sungkem sebagai lambang penghormatan dan permohonan maaf. Sumber lainnya adalah tradisi halal
bil halal lahir bermula pada masa revolusi kemerdekaan, di mana Belanda datang. Saat itu kondisi Indonesia sangat terancam dan membuat sejumlah tokoh menghubungi Soekarno pada bulan Ramadan di tahun 1946 agar bersedia di Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Agustus menggelar pertemuan dengan mengundang seluruh komponen revolusi. Tujuannya adalah agar Lebaran menjadi ajang saling memaafkan dan menerima keragaman dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Presiden Soekarno menyetujui dan dibuatlah kegiatan halal bihalal yang dihadiri oleh tokoh dan elemen bangsa sebagai perekat hubungan silaturahim secara rasional. Sejak saat itu semakin maraklah tradisi halal bihalal dan tetap dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Dan ini mempererat persaudaraan bagi keluarga, tetangga, rekan kerja, dan umat beragama. Secara kelaziman, halal bihalal merupakan tradisi khas yang merefleksikan bahwa Islam adalah agama toleransi yang mengedepankan pendekatan hidup rukun dengan semua agama. Pesan universal Islam untuk selalu berbuat baik, memaafkan kesalahan orang lain, dan sarana untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Terlepas dari mana sebenarnya kegiatan halal bihalal tergantung pada niat orang yang menggelarnya dan perspektif setiap masyarakat dari mana menilai. Jangan sampai silaturahim hanya sebatas simbol kepedulian dan ajang pencitraan untuk memenuhi agenda tahunan dan rangka memeriahkan hari raya kemenangan. Istilah ini dipopulerkan dari pedagang martabak asal India di Taman Keraton Kasepuhan Cirebon sekitar 1935-1936-an. Saat itu martabak tergolongan makanan baru bagi masyarakat Indonesia. Pedagang martabak dibantu oleh pribumi kemudian mempromosikan dagangan dengan kata-kata martabak Malabar, halal bin halal. Halal bin halal. Masyarakat kemudian menggunakan istilah ini untuk sebutan seperti pergi ke puja galana di hari Lebaran atau silaturahim di hari Lebaran. Kegiatan halal bil halal kemudian berkembang menjadi acara silaturahim saling bermaafan saat Lebaran. Selain itu pada tahun 1948 Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama memperkenalkan istilah halal bil halal pada Bung Karno sebagai bentuk cara silaturahim antara pemimpin politik yang pada saat itu masih memiliki selubung kemelut. Mengacu saran Kiai Haji Wahab yang disampaikan kepada Hari Raya Idul Fitri di tahun 1948, Bung Karno mengundang seluruh tokoh politik untuk datang ke Istana Negara menghadiri silaturahim yang diberi judul halal bil halal. Para politik lainnya akhirnya duduk satu meja. Mereka mulai menyusun kekuatan dan persatuan bangsa ke depan. Sejak saat itu, berbagai instansi pemerintah di masa pemerintahan Bung Karno menyelenggarakan halal bil halal. Halal bil halal kemudian diikuti masyarakat Indonesia secara luas. Hingga kini, halal bil halal menjadi tradisi Indonesia sebagai bentuk tradisi kearifan lokal. Wallahu a'lam bishawab. Tim Pusinfo Ayu Pramuka TV, Kuarcap Indramayu.